Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi ini kita akan mengadakan sebuah webinar yang bertemakan sistem penyediaan air bersih dan pengolahan air minum di Indonesia. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari seorang staf muda Kementerian PUPR yang ditempatkan di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung. Beliau adalah uh, Ibu Yusepina yang akan membagikan materi mengenai penyediaan air bersih dan air minum di Indonesia. Nanti beliau akan memperkenalkan diri uh, oleh beliau sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk memulai pertemuan kita pada sesi ini. Untuk Ibu Yosefina, dipersilahkan. Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Rian Mantasa yang saat ini mungkin menjadi, bukan mungkin, memang menjadi dosen teman-teman semua. Saya akan mencoba sharing mengenai ilmu yang saya peroleh pada waktu saya di kelas. Kebetulan temanya itu sama materi yang dibawakan oleh teman saya Bapak Rian ini. Judulnya perencanaan air baku di mata air. Sebelumnya sifat pembelajaran kali ini sharing saja, karena saya juga dapat paparan ini saya susun berdasarkan referensi materi di kelas saya. Ajar saya pada waktu itu yaitu Bapak Sigit Santoso dan Bapak Arif Pudio. Selanjutnya, nama saya Sepina Puspastri. Saya lulusan S1 Teknik Sipil Universitas 11 Maret. Instansi saya saat ini di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Sanggarung, salah satu balai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Selanjutnya. Oke, ini adalah pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Ada pendahuluan, kemudian ada komponen unit air baku, ada dasar perencanaan bangunan pengambilan air baku, dan yang terakhir adalah perencanaan lanjutan air baku. Selanjutnya. Nah, seperti yang kita tahu dalam pembelajaran mengenai hidrologi, tentunya dasar pemahaman kita yaitu siklus hidrologi dari adanya penguapan air akibat suhu dan sinar matahari, kemudian uap air itu berkondensasi sehingga muncullah hujan atau presipitasi. Nah, kemudian hujan ini tuh airnya ada yang meresap ke dalam tanah, yang tergabung dalam sistem aliran air tanah atau yang sering penyerapan ini kita sering sebut sebagai infiltrasi, dan juga ada yang mengalir sebagai runoff. Dan runoff itu bergabung dalam sistem aliran air permukaan. Nah, seperti yang kita tahu, semua makhluk hidup di dunia ini memerlukan air. Tapi kita punya masalah. Jadi air itu ada. Masalahnya waktunya tidak tepat. Jadi ketika kita di musim kemarau butuh air, tidak ada hujan, tidak ada airnya. Tapi ketika musim hujan, air itu sangat berlimpah, bahkan bisa menyebabkan banjir, sehingga waktunya ini tidak ada. Kemudian yang kedua, lokasinya tidak cocok. Misalnya di daerah kering pantai itu mereka kesulitan air bersih, sedangkan itu sering hujan sehingga tetap terjadi kekurangan air di daerah dataran rendah tersebut. Kemudian jumlahnya juga yang kerap kali tidak mencukupi, dan yang terakhir adalah permasalahan mutu dari air ini sendiri. Nah, akibat adanya masalah-masalah ini, perlu adanya perawatan atau air ini juga perlu diusahakan. Salah satunya adalah pembuatan sistem penyediaan sumber air baku. Nah, sumber air baku ini macam-macam, ada 4. Yang pertama mata air, ada bersumber juga dari air tanah yang sudah saya singgung sebelumnya, kemudian juga ada air permukaan, dan yang terakhir ada air hujan. Nah, ini kayak seperti diagram alir sederhana aja. Ini kan sumber air baku yang berasal dari mata air ya. Di diagram paling atas itu sumber airnya dari mata air, kemudian dialirkan menuju bangunan penangkap air,
kemudian dialirkan lagi dengan gravitasi menuju reservoir atau penampungan. Di situ bisa terjadi pengolahan, bisa juga langsung dialirkan secara gravitasi kepada konsumen. Diagram alir ini merupakan diagram sistem air baku yang ideal atau yang paling bisa dikatakan paling efektif karena dia memanfaatkan gravitasi, tidak membutuhkan pompa untuk operasionalnya. Next. Nah, ini dasar hukum penyediaan air baku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015. Saya jelaskan secara singkat saja ya. Jadi, penyediaan air baku ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah unit air baku. Nah, penyediaan unit air baku ini kebetulan memang ada di direktorat kami, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kemudian dilanjutkan pada unit produksi. Di situ ada IPA atau instalasi pengolahan air, itu kebetulan adalah bagian dari tanggung jawab Direktorat Cipta Karya, dan yang terakhir adalah unit distribusi dan pelayanan. Itu biasanya dilakukan oleh daerah, misalnya PDAM. Next. Nah, untuk menjamin kuantitas dan kontinuitas pasokan air baku, maka diperlukan suatu sistem air baku. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, permasalahan kita adalah salah duanya, yaitu kuantitas dan kontinuitas. Kenapa dan kontinuitas ini penting? Karena seperti yang kita tahu, air baku ini dibutuhkan hampir seluruh masyarakat di dunia, dan kita itu tidak boleh stop pengolahannya. Jadi harus berlangsung secara terus-menerus 24 jam. Dapat kita bayangkan kan kalau misalnya di rumah teman-teman semua tuh mati, kalian nggak bisa mandi, kalian susah untuk mencuci. Nah, itu makanya kita perlu menjamin kuantitas dan kontinuitas pasokan air baku. Maka dibentuklah suatu unit air baku. Nah, komponen unit air baku ini ada 4. Yang pertama adalah intake atau bangunan sadap atau sering juga disebut dengan bangunan pengambilan. Kemudian ada alat ukur dan pemantauan, itu untuk mengukur debit yang bisa diambil. Kemudian ada saluran atau sarana pembawa ke unit pengolahan, dan yang terakhir ada bangunan pendukung lainnya. Nah, untuk intake unit air baku mata air sendiri adalah bangunan untuk menando dan sarana pengambilan airnya menuju kolam pengolahan, atau jadi kalau misalnya unit air baku mata air itu sifatnya kita menampung karena dia tekanannya itu tidak terlalu besar, jadi biasanya kita menampung kemudian untuk diolah atau bisa langsung dialirkan ke konsumen. Nah, ini tipe-tipe intake yang di mata air. Yang pertama adalah intake pada rembesan mata air atau aquifer. Nah, dapat dilihat dari sisi kanan saya ya. Ini rembesan mata airnya, kemudian masuk melalui bangunan intake-nya, dan kemudian disalurkan melalui pipa. Nah, yang kedua ada intake pompa. Jadi intake pompa ini ketika posisi hidran umum itu adalah pipa penyaluran kepada penduduk. Itu elevasinya bahkan lebih tinggi daripada elevasi muka air. Jadi kita membutuhkan pompa untuk atau penyaluran ke hidran umumnya. Next. Nah, catatan penting dalam perencanaan air baku mata air itu, kita harus berhati-hati khususnya menjaga elevasi muka air. Karena bila kolam tandon dengan tidak sengaja membuat muka air tandon lebih tinggi dari muka air kemampuan mata air, maka bisa jadi mata air akan pindah ke tempat lain yang lebih rendah melalui celah-celah dalam tanah. Foto ini bisa kita lihat ya. Jadi dia ini salah satu bangunan yang mungkin perencanaannya kurang tepat. Itu sistemnya mata air itu seperti seolah-olah ditutup oleh bangunan beton, sedangkan saya katakan sebelumnya dia itu tidak memiliki tekanan yang cukup besar. Ketika dia ditutup dengan bangunan beton, dia merembas melalui celah lain gitu. Seperti kan kalau air itu dia berusaha mencari jalur melalui lubang-lubang kapiler.
Nah, akhirnya tidak tertampung. Jadi fungsi bangunan tampungannya sendiri itu tidak terpakai, malah aliran dari mata air ini merembes lokasi lain di luar bangunan tampungan tersebut. Ini yang jangan sampai terjadi ketika kita merencanakan perencanaan air baku khususnya pada mata air. Nah, dasar perencanaan bangunan pengambil air baku itu ada 4 prinsip utama yang kita pertimbangkan dan ada 3 prinsip lanjutan. Prinsip utamanya yang tadi jelas kuantitas, kualitas, serta keterjangkauan. Jadi kalau air baku, kalau misalnya air secara umum kita tahu ya kuantitas, kualitas, kontinuitas. Kalau keterjangkauan ini khususnya pada air baku. Jadi kalau misalnya sumber airnya ada atau misalnya tidak bisa diakses oleh masyarakat, nah itu kan perlu adanya perencanaan supaya masyarakat bisa akses. Nah, kalau misalnya prinsip lanjutannya itu ada kemudahan akses, tadi berkaitan dengan keterjangkauan, kemudian jarak transmisi juga perlu dipertimbangkan, serta kemahalan konstruksi. Nah, 3 poin lanjutan ini akan menentukan seberapa layak penyediaan sistem unit air baku dibandingkan nanti dengan harga jualnya. Atau maksud saya di sini harga jual itu adalah harga pengolahan air nantinya. Apakah masyarakat ini bisa membayar sehingga pengoperasian sistem penyediaan air baku ini dapat tetap dilakukan gitu. Selanjutnya, nah ini diagram alir perencanaan bangunan pengambilan air baku dimulai. Yang pertama itu tahapannya identifikasi pengadaan air bersih, kemudian daerah yang mau kita supply airnya, apakah daerah itu kekeringan atau kondisi airnya sendiri bagaimana, apakah tercemar ataukah tidak. Nah, setelah diidentifikasi awal, kemudian kita mulai menghitung air. Ya, dari mana nih kalau dalam kasus kita kali ini misalnya mata airnya ada atau enggak. Nah, ketika ada dilanjutkan dengan uji, data curah hujan, analisa das, pengukuran debit langsung. Jadi kalau mata air ini kan kaitannya dengan mineral dan batuan. Jadi perlu ada studi peta geologi, kemudian data curah hujan itu dan analisa das biasanya untuk cross check. Karena debit yang ada dari mata airnya tidak tergantung kondisi das sebenarnya. Jadi kita lebih mengecek saja apakah debit yang tersedia ini benar atau tidak gitu. Kemudian di cross check juga dengan pengukuran debit secara langsung. Studi-studi itu yaitu untuk mengecek kontinuitasnya. Karena sudah saya singgung sebelumnya lagi, jadi air baku itu tidak boleh berhenti, harus beroperasi terus selama 24 jam masyarakat. Nah, jika kontinuitasnya memang cukup, kita lanjutkan cek kualitasnya. Kualitasnya bagus atau tidak. Jika kurang bagus, maka kita membutuhkan pengolahan. Nah, jika bagus, bisa langsung dialirkan secara dicek juga elevasinya ini bisa nggak sih untuk konsumen itu mulai dengan sistem gravitasi. Nah, kalau misalnya bisa, berarti bisa langsung distribusi ke liter umum. Dan jika tidak bisa, maka kita menggunakan alternatif lain, yaitu sistem pompa. Next. Ini secara penjelasan secara singkat terkait diagram aliran tadi sih, dimulai dari survei identifikasi sumber air baku, pengukuran debit, kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan pemanfaatannya sendiri untuk apa. Pengukuran debit mata air itu biasanya pengukuran langsung menggunakan alat ukur Thomson berbunti, dapat dilihat rumus pengukuran debitnya, Q sama dengan 1,417 H pangkat 2/3. Untuk pendistribusian air baku mata air itu ada 3. Ada sistem perpipaan, misalnya itu yang tadi saya singgung menggunakan sistem gravitasi, dibutuhkan perencanaan jalur pipa atau trace pipanya, kemudian dimensi pipa, kemudian bahan pipanya kita menggunakan apa, itu pendistribusinya bisa menggunakan sistem pompa. Nah, perencanaan sistem pompa ini kita harus menghitung daya pompa yang diperlukan. Nah, ini rumusnya teman-teman biasanya mungkin udah tahu secara perhitungannya ya. Ini P sama dengan Q kali W kali H per 75F
kali HP. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi pipa dan pompa. Nah, next. Nah, ini sebagai gambaran buat teman-teman aja. Jadi yang di kiri itu adalah, di kiri saya ya, sistem pemipaan. Jadi langsung dari sumber airnya menggunakan pipa langsung ke hidran umum, atau ini juga ada biasanya masyarakat langsung memanfaatkan dari mata air cuma menggunakan pipa dengan bambu kearifan masyarakat lokal. Saya ini dengan sistem pompa, biasanya ditampung dulu di reservoir, baru itu disalurkan kepada masyarakat. Jadi sistem pompa ini bisa dari untuk ditaruh di reservoir menggunakan pompa, bisa juga dari reservoir atau tampungan disalurkan pada masyarakat menggunakan pompa. Next. Nah, perencanaan lanjutannya itu tentu saja kita perlu menghitung neraca air. Neraca air itu komponennya ada dua, yaitu debit andalan dan debit kebutuhan. Apa sih debit andalan? Debit andalan itu adalah debit yang dapat diandalkan bisa memenuhi kebutuhan atau mensuplai kebutuhan. Debit andalan mata air ini susah dihitung atau diduga karena tidak berdasar luas das, hanya diukur dan dievaluasi. Itu seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, beda dengan air baku permukaan. Kita bisa menghitung berdasarkan luas das. Ingat nggak teman-teman? I sama dengan C I A, berarti A-nya itu ada luas das. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap jalan yang akan kita gunakan. Sedangkan kalau mata air itu tidak tergantung dengan luas das. Jadi hanya bisa kita ukur, kemudian kita evaluasi pangan dan kita cross-check dengan data hitungan. Nah, debit andalan untuk air baku itu kita menggunakan P80. Dihitung menggunakan data aliran existing. Biasanya kita mencari debit saat musim kemarau. Kenapa? Karena ya balik lagi untuk menjaga kontinuitasnya. Berapa sih debit pada saat musim kemarau? Apakah bisa kita gunakan untuk penyediaan air baku atau perlu ada upaya-upaya lain? Yang kedua adalah debit kebutuhan. Debit kebutuhan itu sering kita sebut juga sebagai water requirement atau PR, yaitu besarnya debit yang dibutuhkan atau debit yang direncanakan yang harus dipenuhi. Maksudnya adalah dalam perencanaan sistem air baku ini kita tidak mungkin merencanakan 1 tahun atau 2 tahun. Mungkin bisa 25 tahun, 50 tahun. Pun perlu kita proyeksikan untuk 20 tahun atau 50 tahun mendatang. Nah, debit kebutuhan berdasarkan UNESCO itu biasanya 60 liter per detik per hari per orang. PR sama dengan C kali N, di mana C itu adalah kebutuhan air per hari per orang per unit, dan N adalah jumlah air, adalah neraca air. Neraca air itu adalah perbandingan antara debit andalan, QA, dan QR, atau debit requirement, debit kebutuhannya. Nah, kalau di grafik, bisa tolong dibantu ya pemantas. Ini debit yang biru ini adalah debit andalan. Dapat kita lihat dari bulan Januari sampai akhir bulan Mei, itu debit andalan kita mencukupi untuk mensuplai debit kebutuhan. Mulai bulan Juni sampai bulan September itu ternyata debitnya kurang. Ini kan tidak boleh berhenti ya. Nah, itu perlu adanya perencanaan. Apakah kita mau buat embung, apakah kita mau membuat tampungan biasa seperti reservoir. Lebih besarnya kita perlu nih buat bendungan untuk mengantisipasi kekurangan suplai air tersebut. Nah, penentuan tes pipa. Setelah tadi kita menghitung neraca air, yaitu prinsip dasar untuk cukup enggak air untuk memenuhi kebutuhan yang ada, tentukan kan sistemnya, yaitu penentuan pres pipa. Hampir mirip sih, mungkin teman-teman pernah atau nanti akan belajar penentuan pres geometri jalan raya. Ini juga sama, kita harus menentukan pres pipanya. Itu dengan cara pengukuran koordinat posisi maupun elevasi titik-titik bangunan. Nah, kalau misalnya di sebelah kanan itu contohnya, jadi
Di yang gunung ini adalah sumber air bakunya. Kemudian kita perlu merencanakan nih bangunan BPT. BPT itu adalah bangunan pengukur tekanan. Karena kita menggunakan pipa, eh, tekanannya berapa? Dan harus ada beberapa titik untuk mengukur tekanannya supaya pipa ini tidak pecah. Karena masing-masing pipa itu ada standar quality-nya, dia maksimum menahan tekanan itu berapa. Ini kita perlu rencanakan titik bangunan pengukur tekanannya di mana, terus jumlahnya berapa, kemudian jembatan atau enggak, terus kita butuh reservoir atau enggak, kemudian baru sampai ke pipa transmisi untuk penyaluran air bersihnya. Nah, setelah diukur koordinat dan ditentukan posisi maupun elevasinya, kita gambar. Di gambar ada tiga. Yang pertama adalah peta situasi menggunakan skala 1:1000 adalah penggambaran penampang memanjang dengan skala horizontal 1:1000 dan skala vertikalnya 1:100. Kemudian penampang melintangnya skala horizontal 1:100 dan skala vertikal skala 1:100. Kenapa penampang melintang skalanya sama sedangkan penampang memanjang skalanya beda? Ya tentu saja karena kalau misalnya potongan ataupun penampang memanjang itu sama, itu butuh kertas yang sangat besar, makanya skala vertikal dan horizontalnya dibedain. Sedangkan penampang melintang itu bisa sama karena kita ingin tahu potongan melintangnya seperti apa, strukturnya seperti apa, menggunakan material seperti apa. Dan pengukuran evaluasi dan jarak sangat penting untuk menentukan sampai atau tidaknya air ke titik terjauh. Karena apalagi mata air itu tekanannya kecil. Jadi sampai seberapa jauh nih ketika air itu dialirkan melalui pipa bisa mengairi masyarakat. Dan elevasinya harus berapa nih? Kehilangan energi terlalu besar sehingga yang dikhawatirkan tidak sampai ke masyarakat. Kita udah bangun mahal-mahal konstruksinya, sasarannya tidak tercapai gitu. Nah, selanjutnya setelah menentukan trace, kita menentukan materialnya. Ada tiga. Yang pertama pipa PVC, itu dia lebih ekonomis, harganya itu cenderung lebih murah. Kemudian tapi kelemahannya itu sambungannya mudah bocor karena dia itu kayak kalau nggak salah kayak termoplastik gitu sih. Jadi dia itu ketika mendapat tekanan dari air yang terlalu besar akan mudah pecah terutama di area-area sambungannya. Kemudian yang kedua ada pipa JIT. Biasanya sih JIT ini galvanis, biayanya lebih mahal, namun pipa JIT ini tidak ekonomis karena ternyata semakin besar diameter pipa biayanya bisa semakin murah. Tapi ternyata akomodasi dan pemasangannya susah. Tapi keunggulannya dia itu lebih tahan lama karena dia galvanis, tidak korosif juga, kemudian tekanan maksimalnya bisa sampai 25 bar. Kemudian yang terakhir ada HDPE. Nah, kendalanya ini penyambungannya lama, tapi bisa lebih kuat. Makin besar diameter pipa, makin mahal. Beda sama jeep ya tadi. Kalau jeep makin besar bisa makin murah, tapi kalau misalnya diameternya kecil, dia lebih mahal daripada HDPE. Kalau HDPE makin besar, makin mahal. Nah, tekanan pipanya itu maksimal hanya 16 bar. Nah, penentuan ini itu juga didasarkan oleh perencanaan sebelumnya. Jadi, berapa tinggi tekanan yang direncanakan akan timbul dari penyaluran teks sampai ke pipa. Itu akan menentukan kita mau pakai pipa yang mana. Nah, selain itu kita juga cek ketersediaan pasar, pipa yang ada tuh pipa apa, kayak gitu kan. Nah, dengan adanya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pipa ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk metode pelaksanaannya, baik itu pun nanti pelapisan pipanya dan sebagainya. Nah, setelah penentuan material pipa, ada juga pemilihan pompa. Tadi kan ada yang sistem pompa yang saya peroleh itu. Jadi sebaiknya pompa itu dipilih dengan pompa yang pabriknya ada di Indonesia supaya ketika pompa ini rusak, maintenance-nya lebih mudah. Nah, kalau misalnya pengalaman yang ada sih agak kesulitan untuk mengganti atau misalnya memperbaiki pompanya. Kemudian yang kedua,
untuk air baku sendiri pompa operasinya tuh harus ada dua, mohon maaf ada tiga jadi dua untuk operasi, yang satu untuk standby. Ini jaga-jaga kalau misalnya salah satu rusak, berarti kita masih bisa operasional sambil yang satunya diperbaiki seperti itu. Next. Nah, perencanaan selanjutnya yaitu yang nggak kalah pentingnya yaitu perencanaan terkait biaya konstruksi. Biaya konstruksi sendiri dibagi menjadi dua, ada biaya langsung dan tidak langsung. Mungkin teman-teman familiar ini di apa ya pelajaran manajemen konstruksi mungkin. Jadi ternyata untuk konstruksi itu memang perlu perencanaan biaya konstruksi. Biaya langsung itu terdiri dari apa aja? Ada tenaga kerja, bahan, alat, kemudian di sampingnya itu ada metode kerja, terus kondisinya gimana, itu nanti akan menentukan harga pembangunan sistem penyediaan air baku itu seperti apa. Ini biasanya dibuat analisa harga satuannya, kemudian kita bisa mengetahui harga total untuk kerja konstruksi ini. Nah, di samping biaya langsung atau biaya yang pure untuk pembangunan apa namanya sistem penyediaan air baku ini ada juga biaya tidak langsung, yaitu biaya umum dan keuntungan. Nah, nggak mungkin dong si penyedia jasa ini bekerja kerja bakti istilahnya. Jadi perlu aja juga biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu ada biaya umum dan keuntungan. Biaya umum itu maksudnya kemudian pembuatan direksi kit, kemudian uh, biaya biaya listrik seperti itu. Jadi ada biaya tidak langsung yang juga menjadi komponen dalam biaya konstruksi. Nah, kemudian kita gabungkan, barulah ini menjadi biaya kemahalan konstruksi. Nah, selain biaya konstruksi, ada juga biaya OP. Nah, cuma saya tidak singgung terlalu detail, karena biaya OP ini juga banyak komponennya. Intinya sih biaya OP itu adalah biaya yang kita perlukan untuk operasional dan pemeliharaan dari sistem penyediaan air baku ini. Nah, dua komponen biaya ini tentunya akan menjadi dasar dalam penentuan biaya jual. Dalam hal ini adalah biaya pengelolaan air. Nah, berapa sih masyarakat bisa bayar harga per liter air supaya mereka bisa dapat airnya gitu. Selanjutnya, saya udah mau selesai sih. Oh enggak, ini tambahan aja. Jadi tadi ada pipa jeep galvanis itu kayak gini bentuknya, terus sambungannya itu dia jadi kayak ada ringnya disambung menggunakan baut. Nah, yaitu di bautnya. Nah, terus ada juga kayaknya ada satu lagi gambarnya deh. Next. Nah, ini yang pipa HDPE. HDPE itu bukan galvanis juga sih. Mungkin teman-teman nanti kalau udah di lapangan lebih paham uh, materialnya seperti apa gitu. Nah, sambungannya itu ada alat khususnya sendiri untuk menyambung. Cuma seperti yang tadi saya sudah bilang, HDPE ini cukup apa namanya baik di sambungannya, jadi tidak rawan kebocoran seperti itu. Oke, kayaknya udah selesai mungkin ya. Oh ya benar, ya sekian dari saya, sekian ilmu atau pengetahuan yang saya peroleh pada saat saya diklat dan kemudian saya bisa bagikan ke teman-teman semua. Alamat email saya, kalau misalnya teman-teman mungkin nanti ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada dosen teman-teman semua. Nanti bisa dosen menyampaikan kepada saya. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Waktunya saya kembalikan ke Bapak Mantaka. Baik, terima kasih Ibu Yusufina atas sharing yang bermanfaat terkait sistem penyediaan air bersih dan pengelolaan air minum di Indonesia. Baik, rekan-rekan semua, jadi nanti untuk sistem pertanyaan bisa kita komen di bawah video ini ataupun nanti lewat email. Baik, kemudian setelah ini sesi ini akan saya tutup terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.